Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu Puspitarini dengan NIM 21021020011. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari masalah kejiwaan pada peserta didik, tentang proses dan faktor yang berhubungan dengan proses pembelajaran peserta didik, serta psikologi khusus dan terapan yang mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Psikologi pendidikan bermaksud menerapkan psikologi ke dalam proses yang membawa pengubahan tingkah laku, dengan kata lain untuk mengajar. Hubungan psikologi dengan pendidikan. Yang pertama yaitu mendidik berarti membantu peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. 2. Peserta didik merupakan makhluk biopsikososial spiritual. Yang ketiga, aspek psikologis tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan. 4. Pendidikan dilaksanakan berdasarkan landasan filosofis, psikologis, sosial-kultural, dan teknologis. Kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktek pendidikan. Yang pertama, kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan kurikulum. Seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang harus mempertimbangkan. Yang pertama, karakteristik psikologis peserta didik. 2. Kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. 3. Pengalaman belajar. 4. Hasil belajar. 5. Standarisasi kemampuan peserta didik. Yang kedua yaitu kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan program pendidikan. Yang pertama yaitu penyusunan jadwal pelajaran, jadwal ujian. Yang kedua, penentuan jurusan. 3. Pengembangan kemampuan potensial peserta didik. Yang ketiga yaitu kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran. Yang pertama yaitu pemilihan teori pembelajaran yang akan digunakan. 2. Pemilihan model pembelajaran. 3. Pemilihan media dan alat yang digunakan. 4. Penentuan alokasi waktu belajar pembelajaran. Yang keempat yaitu kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem evaluasi pendidikan. Yang pertama, penentuan teknik evaluasi melalui tes atau non-tes. 2. Penentuan jenis tes melalui lisan, tulis, perbuatan, objektif, dan subjektif. 3. Penentuan waktu pelaksanaan evaluasi. Yang kedua yaitu perbedaan individu. Pengertian individu. Individu adalah manusia, makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Masehi, manusia telah menjadi objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dengan berbagai kondisinya. Sebagaimana dikenal adanya manusia sebagai makhluk yang berpikir atau homo sapiens, makhluk yang berbuat atau homo faber, makhluk yang dapat dididik atau homo educandum, dan seterusnya. Dalam kamus Eccles dan Sadali 1975, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa perubahan-perubahan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Perkembangan individu. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya, atau dapat diartikan pula sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya. Dalam aspek perkembangan individu dikenal ada dua fakta yang menonjol, yaitu yang pertama, semua diri manusia mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya. Yang kedua, di dalam pola yang bersifat umum dari apa yang membentuk warisan manusia secara biologis dan sosial, tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut secara keseluruhan lebih banyak bersifat kuantitatif dan bukan kualitatif. Area-area perbedaan individu yang pertama adalah perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perbedaan kecakapan bahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan
buah pikirannya dalam bentuk ungkapan, kata, dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Yang ketiga, perbedaan kecakapan motorik. Kemampuan untuk melakukan koordinasi gerakan syarat motorik yang dilakukan oleh saraf pusat untuk melakukan kegiatan. Perbedaan latar belakang, perbedaan bakat, perbedaan kesiapan belajar, perbedaan tingkat pencapaian faktor pendidikan. Yang ketiga yaitu gaya belajar. Ada 3 jenis gaya belajar, yaitu yang pertama gaya belajar visual, yaitu menitik beratkan pada ketajaman penglihatan, artinya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Ciri-ciri gaya belajar visual yaitu yang pertama, cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar. 3. Bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi. 3. Saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-temannya terlebih dahulu. 4. Tidak suka bicara di depan dan terlihat pasif dalam kegiatan diskusi. 5. Kurang mampu mengingat informasi secara lisan. 6. Lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan. 7. Dapat duduk di tengah keramaian tanpa terganggu. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditori, yaitu mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengar baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi itu. Ciri-ciri gaya belajar auditori yaitu yang pertama, mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan oleh kelompok. Yang kedua, pendengar ulang. Anak mudah menguasai materi dari lagu, di televisi atau radio. 3. Cenderung banyak omong. 4. Tidak suka membaca dan umumnya memang bukan pembaca yang baik. 5. Kurang cakap dalam mengerjakan tugas. 6. Senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain. 7. Kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik, yaitu mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik yaitu yang pertama, menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya saat belajar. 2. Sulit berdiam diri atau duduk, selalu ingin bergerak. 3. Mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Mungkin dengan contoh, ia saat diterangkan dengan guru, tangannya sambil menggambar. 4. Suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. 5. Sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, dan lambing. 6. Menyukai praktek. 7. Menyukai permainan dan aktivitas fisik. Yang keempat yaitu gejala jiwa. Gejala jiwa manusia dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama kognisi. Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu objek. Pengamatan adalah proses mengenal dunia nyata melalui indera. Selanjutnya, tanggapan adalah proses menghadirkan kembali gambaran yang telah diperoleh dari pengamatan. Selanjutnya, fantasi adalah proses menciptakan gambaran-gambaran baru berdasarkan gambaran yang telah ada. Selanjutnya, ingatan adalah proses menerima, menyimpan, dan menimbulkan kembali informasi atau kesan-kesan. Pikiran adalah aktivitas jiwa dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, intuisi adalah kemampuan jiwa yang muncul secara tiba-tiba, sulit, dan tidak dapat dijelaskan secara rasional, tidak dapat diulangi, dan tidak dapat ditiru. Yang kedua, afeksi. Afeksi adalah gejala jiwa yang bersifat subjektif dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai derajat. Perasaan dialami dalam derajat lemah dan disertai gejala fisik sehingga sulit diketahui orang lain. Emosi dialami dalam derajat yang kuat dan selalu disertai dengan gejala fisik sehingga dapat diketahui oleh orang lain. Yang ketiga yaitu konasi seperti refleks, insting, otomatisme, kemauan atau motif, yaitu suatu kekuatan yang ada pada seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan. Hasrat, minat, nafsu, dan kelelahan. Mungkin sekian materi psikologi pendidikan yang dapat saya jelaskan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.